Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewi Rahmawati dari Program Studi Pendidikan Matematika Semester 2 STKIP Muhammadiyah Kuningan. Tujuan saya dalam pembuatan video kali ini yaitu akan menjelaskan mind mapping yang telah saya buat pada minggu lalu dengan judul Guru dan Tugas-tugasnya dengan dosen pengampu yaitu Ibu Citra Karisma Islami MPD. Siapakah seorang guru itu? Seorang guru adalah tenaga pendidik profesional yang memiliki tugas mendidik, mengajarkan suatu ilmu, membimbing, melatih, memberikan penilaian, serta mengevaluasi peserta didiknya. Kematangan kepribadian seorang guru. Kematangan kepribadian seorang guru dapat diartikan sebagai kepribadian yang sabar, tidak berlebihan dalam mengekspresikan emosinya, serta pandai dalam mengelola hubungan dengan orang lain. Ciri-ciri kepribadian guru yang matang. Yang pertama, perluasan perasaan diri. Ketika guru menjadi matang, ia mengembangkan perhatian-perhatian di luar diri. Tidak cukup sekedar berinteraksi dengan seseorang atau di luar diri. Lebih dari itu, ia harus memiliki partisipasi yang langsung dan penuh, yang oleh Alport disebutkan dengan partisipasi autentik. Dalam pandangan Alport, aktivitas yang harus dilakukan cocok dan penting. Yang sungguh berarti bagi orang tersebut, jika menurut kita mengajar itu penting, mengerjakan sesuatu itu sebaik-baiknya akan membuat kita merasa enak, dan berarti kita menjadi partisipan autentik dalam pekerjaan itu. Hal itu akan memberikan kepuasan bagi diri kita sendiri. Guru yang semakin terlibat sepenuhnya dengan berbagai aktivitas, orang, atau ide, maka ia lebih sehat secara psikologis. Hal ini berlaku bukan hanya untuk mengajar, melainkan juga hubungan dengan keluarga, teman, kegemaran, anggota, dalam politik, agama, dan sebagainya. Ciri yang kedua yaitu relasi sosial yang hangat. Seorang guru memiliki kapasitas untuk memahami kesakitan, penderitaan, ketakutan, kegagalan yang merupakan ciri kehidupan manusia. Hasil dari empati semacam ini adalah kesabaran terhadap tingkah laku orang lain dan tidak cenderung mengadili atau menghukum. Orang sehat dapat menerima kelemahan manusia dan mengetahui dirinya juga memiliki banyak kelemahan. Sebaliknya, orang yang cenderung neurotis tidak mampu bersabar dan memahami sifat universal pengalaman-pengalaman dasar manusia. Ciri kematangan kepribadian seorang guru yang ketiga yaitu keamanan emosional. Kualitas utama seorang guru sehat adalah penerimaan diri. Mereka menerima semua segi keberadaan mereka, termasuk kelemahan-kelemahan, dengan tidak menyerah secara pasif terhadap kelemahan tersebut. Selain itu, kepribadian yang sehat tidak tertawan oleh emosi-emosi dan tidak berusaha bersembunyi dari emosi tersebut. Sehingga mereka dapat mengendalikan emosi dan tidak mengganggu hubungan antar pribadi. Pengendaliannya tidak dengan cara ditekan, akan tetapi diarahkan ke dalam saluran yang lebih konstruktif. Kualitas lain dari kepribadian sehat adalah sabar terhadap kekecewaan. Hal ini menunjukkan bagaimana seorang berinteraksi terhadap tekanan dan hambatan atas sebagai keinginan atau kehendak. Mereka mampu Ciri yang keempat yaitu persepsi realistis. Guru sehat memandang dunia secara objektif. Sebaliknya, guru neutris kerap kali memahami realistis disesuaikan dengan keinginan, kebutuhan, dan ketakutan mereka sendiri. Guru sehat tidak meyakini bahwa orang lain atau situasi yang dihadapi itu jahat atau baik. Menurut prasangka pribadi, mereka memahami realistis sebagaimana mestinya. Yang kelima yaitu keterampilan dan tugas. Seorang guru perlu memiliki keterampilan yang relevan dengan pekerjaannya. Lebih dari itu, ia harus menggunakan keterampilan itu secara ikhlas dan penuh antusiasme. Komitmen pada orang sehat atau matang begitu kuat, sehingga sanggup untuk menenggelamkan semua pertahanan ego. Dedikasi terhadap pekerjaan berhubungan dengan rasa tanggung jawab dan kelangsungan hidup yang positif.
Pekerjaan dan rasa tanggung jawab memberikan arti dan perasaan kontinuitas untuk hidup. Tak mungkin mencapai kematangan dan kesehatan psikologis tanpa melakukan pekerjaan penting dan melakukannya dengan penuh dedikasi, komitmen, dan keterampilan. Kematangan kepribadian seorang guru nomor 6 yaitu pemahaman diri. Memahami diri sendiri merupakan suatu tugas yang sangat sulit. Ini memerlukan usaha memahami diri sendiri sepanjang kehidupan secara objektif. Untuk mencapai pemahaman diri yang memadai, dituntut untuk memahami tentang dirinya menurut keadaan sesungguhnya. Jika digambarkan diri yang dipahami semakin dekat dengan keadaan sesungguhnya, individu tersebut akan semakin matang. Guru yang memiliki objektivitas terhadap diri tidak mungkin memproyeksikan kualitas pribadinya pada orang lain, seolah-olah menganggap orang lain itu negatif. Ia dapat menilai orang lain dengan seksama, dan biasanya ia diterima dengan baik oleh orang lain. Ia juga mampu menertawakan dirinya sendiri melalui humor yang sehat. Ciri yang ketujuh yaitu filsafat hidup. Guru yang sehat melihat ke depan, didorong oleh tujuan dan rencana jangka panjang. Ia memiliki perasaan akan tujuan, perasaan akan tugas untuk bekerja sampai tuntas sebagai batu sendi kehidupannya. Alford menyebutnya dengan dorongan-dorongan tersebut sebagai keterarahan. Keterarahan itu membimbing semua sendi kehidupan seseorang menuju suatu atau serangkaian tujuan, serta memberikan alasan untuk hidup. Kita membutuhkan tarikan yang tetap dari tujuan yang bermakna. Tanpa itu, mungkin kita akan mengalami masalah kepribadian. Berikut 4 kompetensi dasar yang harus dimiliki oleh seorang guru profesional. Yang pertama, profesional. Kompetensi profesional adalah keterampilan seorang guru dalam mengelola proses belajar mengajar. Kemampuan mengelola pembelajaran didukung oleh pengelolaan kelas, penguasaan materi belajar, strategi pembelajaran, dan penggunaan media belajar. Yang kedua yaitu pedagogik. Kompetensi pedagogik berkaitan erat dengan kemampuan guru dalam memahami proses pembelajaran. Pembelajaran yang berlangsung di ruang kelas bersifat dinamis. Ini dapat terjadi karena komunikasi atau interaksi timbal balik antara guru dengan siswa dan siswa dengan siswa. Keberagaman siswa dalam kelas juga akan memerlukan keterampilan seorang guru dalam mendesain program pembelajaran. Yang ketiga yaitu sosial. Kompetensi sosial adalah kemampuan guru sebagai pendidik untuk berkomunikasi dan berinteraksi yang baik dengan warga sekolahnya, maupun warga dimanapun guru berada. Kemampuan sosial ini dapat dilihat melalui pergaulan seorang guru dengan siswanya, rekan sesama gurunya, maupun dengan masyarakat dimanapun ia berada. Yang keempat yaitu kepribadian. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, seorang guru harus menunjukkan sikap dan kepribadiannya dengan baik. Guru yang patut ditiru merupakan filosofi yang menunjukkan kemampuan kepribadiannya. Ditiru karena guru yakin mempunyai ilmu yang bermanfaat bagi kelangsungan hidup siswanya. Seorang guru ditiru karena pada diri guru terdapat sikap dan tindakan pribadi yang baik. Itulah kompetensi dasar yang harus dimiliki oleh seorang guru profesional. Selanjutnya yaitu keterampilan komunikasi seorang guru. Komunikasi antara guru dan peserta didik dalam proses pembelajaran merupakan salah satu aspek penting yang menentukan kualitas proses pembelajaran. Selain itu, perilaku guru dan peserta didik dalam proses pembelajaran akan menentukan bentuk komunikasi yang digunakan. Tujuan pembelajaran yang hendak dicapai, strategi pembelajaran yang akan digunakan, keputusan-keputusan yang mesti dilaksanakan dalam pembelajaran, serta rencana pembelajaran yang harus dilaksanakan. Semua tersebut harus mampu dilaksanakan oleh guru dengan membangun komunikasi yang efektif dengan seluruh warga sekolah. Proses pembelajaran di dalam kelas merupakan proses transformasi pesan edukatif berupa materi pembelajaran dari guru kepada peserta didiknya. Keberhasilan proses pembelajaran akan sangat tergantung kepada efektivitas proses komunikasi yang terjadi antara guru dan peserta didik. Guru merupakan pihak yang paling bertanggung jawab terhadap berlangsungnya komunikasi yang efektif dalam proses pembelajaran, sehingga guru sebagai pendidik dituntut untuk memiliki keterampilan berkomunikasi yang baik
agar menghasilkan proses pembelajaran yang efektif sesuai dengan tujuan pembelajaran. Kemampuan komunikasi dalam mengajar. Yang pertama, kemampuan berbahasa dengan